Dan terus kemudian dia mengalami kuasa Tuhan, jamahan Tuhan di dalam hidupnya, akhirnya dia meninggalkan Islam. Saya memang terlahir dari keluarga Kristen. Akhirnya dia meninggalkan Islam. Tetapi saya... Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Saya itu dibesarkan oleh keluarga nenek yang memang sudah Kristen di awal gitu. Supaya jangan bingung gini, mama saya dan papa saya pisah. Papa saya menikah dengan orang Jawa dan mama saya masuk Muslim gitu. Mama saya masuk Muslim, papa saya juga, ya saya belum ketemu memang, tapi papa saya juga masuk Muslim gitu. Tetapi saya memang terlahir dari keluarga Kristen. Anak singa memakan kambing, kambing dimakan perutnya kenyang. Video ini akan membuat Anda pusing, tapi juga membuat Anda senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tiada duanya. Duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Kau kurang ngajar kau. Emang gue pikirin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ikhwan Fillah dimanapun Anda berada? Jumpa lagi di channel setia Setimbun NPC pastinya. Semoga antum semua tetap dalam iman Islam, juga istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, dalam siar Islamku kali ini datang dari siar Islam Bamtri yang selalu menjawab tuduhan murtadin dan oknum pembenci muslim. Kekocakan siarnya yang selalu dinanti membuat ngakak tiada henti karena ulah para murtadin halu ini. Dengan kesaksiannya yang bermunculan mengaku-ngaku Islam tak faham dengan Al-Quran. Dan seperti apakah kesaksian kocak selengkapnya? Berikut videonya. Sekarang kita kembali bahas Encop Papi Copi. Encop Papi Copi ini adalah salah satu oten ya, orang culul, emang nekat. Saya katakan dia oten ya karena kecululannya dan kenekatannya. Kenapa saya katakan dia nekat? Ya dia nekat membawa orang-orang yang notabene itu entah dari mana asalnya dan entah dari mana agamanya. Dia berani saja membawa orang untuk bersaksi di channelnya, yang kesaksiannya itu amburadul ya, isinya bohong semua. Bahkan Sincop Papin Copi pun sendiri dibohongi juga. Ya kalau Anda tidak percaya, simak saja video berikut ini. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita kembali akan diberkati dengan sebuah kesaksian yang akan mengguncang kita punya kehidupan, di mana narasumber mengalami Tuhan lewat kajian. Ya, setelah dia mengkaji ajaran-ajaran di dalam Islam, akhirnya dia menyimpulkan bahwa ini tidak sesuai dengan logikanya, tidak sesuai dengan logika manusia. Dan terus kemudian dia mengalami kuasa Tuhan, jamahan Tuhan di dalam hidupnya, akhirnya dia meninggalkan Islam. Oke teman-teman, saya tidak perlu berlambat-lambat lagi karena narasumber sudah ada di tengah-tengah studio, dan kita sapa Ibu Novi, ya, Ibu Novi Nina. Selamat malam. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Oke, Mbak Novi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Terima kasih Pak. Halo buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya memang terlahir dari keluarga Kristen. Setelah dia mengkaji ajaran-ajaran di dalam Islam, akhirnya dia menyimpulkan bahwa ini tidak sesuai dengan logikanya, tidak sesuai dengan logika manusia. Dan terus kemudian
dia mengalami kuasa Tuhan, jamahan Tuhan di dalam hidupnya, akhirnya dia meninggalkan Islam. Saya memang terlahir dari keluarga Kristen. Akhirnya dia meninggalkan Islam. Tetapi saya itu dibesarkan oleh keluarga nenek yang memang sudah Kristen di awal gitu. Supaya jangan bingung gini, mama saya dan papa saya pisah. Papa saya menikah dengan orang Jawa dan mama saya masuk Muslim gitu. Mama saya masuk Muslim, papa saya juga, ya saya belum ketemu memang, tapi papa saya juga masuk Muslim gitu. Tetapi saya memang terlahir dari keluarga Kristen. Bahkan ketika acara sudah dimulai, baru Copapi sadar, saya telah dibohongi oleh kundit betina ini, katanya. Lalu di awal sebelum dia bersaksi, apakah dia tidak melakukan briefing dulu? Tanya jawab dulu? Saya rasa tidak. Ya karena pernyataan demi pernyataannya itu kontradiksi, ya. Tidak hanya pernyataan demi pernyataan dari narkoplaknya, pernyataan dari Copapi sendiri juga kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh narkoplaknya. Copapi bilang bahwa dia ini dulu mantan Islam, bahwa dia ini keluar dari Islam, pindah agama dari Islam ke Kristen. Nah ternyata kata si narkoplaknya Copapi, dia memang berasal dari keluarga Kristen. Neneknya itu Kristen, ibu bapaknya Kristen semua. Nah lalu bagaimana ceritanya ini? Nah akhirnya Copapi keblinger, ya. Dia merasa dibohongi. Tapi mau gimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur, tayangan sudah live, orang sudah melihat dan menyaksikan. Terpaksalah Copapi memasang wajah tembok. Nah jadi kisah wajah tembok itu dari sini, sahabat, ya. Kisah wajah tembok, ada orang mengatakan Copapi ini si muka tembok. Iya dari sini nih, karena dia sering dikibuli oleh narkoplaknya dan akhirnya dia merasa sudah terbiasa dikibuli. Akhirnya dia merasa tidak apa-apalah, yang penting rekening gue gendut. Kau kurang ngajar kau. Emang gue pikirin itu. Yang penting nomor rekening gue ngalir terus, katanya. Nah itulah makanya ya, dia tidak peduli lagi yang disampaikan itu benar apa salah. Yang penting rekening, ya. Yang penting donasi. Demi apa? Demi mencari makan, ya. Demi apa? Demi mencari duit dan juga mencari makan. Cari duit apa cari makan, ya? Kita tanya dulu lah sama si Copapi. Cari duit apa cari makan, Cop? Sebetulnya itu bukan perbuatan baik. Itu cari duit, cari makan. Cari duit apa cari makan? Cari makan. Copapi ya. Jadi gitu ya sahabat. Tapi video ini tidak afdol rasanya kalau kita tidak simak cerita ngibulnya, ya, ngibul wal kibulnya. Jadi kesaksian video ini menjadi tidak lengkap kalau kita tidak dengarkan cerita kibul war kibulnya, ya. Oleh karena itu kita simak dulu video kibul war kibulnya. Singkat ceritanya, saya putuskan saya masuk Islam. Maaf, bukan karena harta, bukan karena apapun, tidak. Saya memang rindu figur seorang bapak. Bohong. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Hanya itu saja, karena di rumah saya nggak dapet gitu. Jadi saya benar-benar kehilangan figur seorang bapak. Jadi saya meninggalkan Tuhan pada saat itu bukan karena harta, bukan karena uang, juga bukan, tapi karena saya rindu benar-benar sosok seorang bapak yang saya nggak pernah dapatkan dari kecil. Jadi pada saat itu saya diislamkan, saya juga nggak mau main-main, saya sholat, saya belajar Iqra, saya belajar tentang agama, saya nggak mau main-main. Kalau saya sudah ambil keputusan, saya harus benar-benar bertanggung jawab. Itu yang saya pegang pada saat itu. Allahumma ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kayaknya saya nggak bener nih. Jadi sahabat semuanya, itulah singkat cerita, dan seiring berjalannya waktu ini mereka berdua adalah segerombolan orang yang suka ngibul. Yang ngibulnya itu ya nggak tanggung-tanggung pula ngibulnya gitu. Orang ini dianggap culul semua, dikiranya orang percaya semua dengan ucapan itu. Padahal banyak orang Kristen yang tidak menyukai acara Sincopa-Pincopi ini, kecuali Oten ya. Kecuali Oten juga, orang culul emang nekat juga. Mereka baru suka juga dengan cerita ini ya, cerita kibul wal kibul ini. Tapi kita harus juga mereaction orang seperti ini. Kita juga harus menanggapi video orang kibul ini ya, orang Oten ini. Karena kalau tidak, maka penyakit Oten ini akan turun-temurun. Pasti ada aja yang kena gejala pengaruh dari cerita Oten ini. Nah, oleh karena itu semoga yang menonton video ini tersadarkan bahwa mereka ini adalah raja dan permaisuri kibul wal kibul ya, yang selalu menayangkan hal-hal yang di luar akal kita ya. Ceritanya di luar akal dan pernyataan-pernyataannya pun tidak masuk akal. Nah, jadi sahabat semuanya jelas ya, jelas bahwa dia ini memang tidak punya basic agama sama sekali. Ya, niat hati ingin menjatuhkan Islam, bersaksi palsu demi untuk kesesatan. Itulah kesaksian murtadin yang tidak dapat dipercaya. Seiring kuasa Allah, tak bisa dipermainkan begitu saja. Semoga dengan kesaksian mereka menjadi ibrah bersama, agar kita bisa membedakan antara kadal, kafir dari lahir, atau kafir yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.